Halo semuanya, selamat datang. Ini kita akan mulai Q&A live streaming yang ketujuh. Jadi kita sedang menunggu narasumber kita pada hari ini dari tim Oi Fungsu. Nanti mungkin teman-teman yang baru mampir ya sekarang yang memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan astronomi bisa langsung berikan tanya jawab atau pertanyaan terkait astronomi di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita tunggu narasumber kita. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah selesai terdengar jelas? Sedikit agak redup suaranya, nggak terlalu kurang jelas gitu. Agak gimana ya? Suaranya kayak dia terurai gitu suaranya. Kurang terlalu jelas. Kalau sekarang lebih baik. Mungkin sudah bisa lah, sudah bisa. Oke. Oke, oke Bang. Baik, selamat datang kepada para hadirin yang telah mengunjungi akun Oi Fungsu. Kita sedang melakukan live streaming pada hari ini, live streaming Q&A. Ini sudah yang ketujuh ya, sudah ketujuh. Kita bersama narasumber kita pada hari ini, Bangda Muhammad Dimas Firdaus, yang sekarang ini sedang ditempatkan berada di Barus sebagai tim peneliti, tim observasi benda-benda langit OIF UMSO. Nah, kalau misalkan teman-teman memiliki sebuah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan astronomi, bisa langsung tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Mungkin nanti kita bisa menjawabnya dan saling tanya jawab dan diskusi terkait dengan astronomi tersebut. Oke, kita langsung saja ya Bang ya. Di sini sebelumnya sudah ada yang bertanya secara online ya dari komentar sebelumnya di postingan Q&A. Ini dari makhluk kosmik. Dari makhluk kosmik itu pertanyaan yang pertama, bagaimana cara umum untuk mengetahui kandungan atau komposisi suatu planet bintang atau objek luar angkasa lainnya? Oke. Terima kasih makhluk kosmis pertanyaannya. Ini sejenis alien ya, gitu. Iya. Untuk mengetahui apa tadi namanya partikel atau mungkin unsur yang ada di luar di ruang angkasa sana, di luar bumi, ini menjadi tantangan tersendiri bagi para astronom. Karena memang astronomi ini cabang ilmu yang berbeda dengan ilmu-ilmu alam yang lain, di mana jika misalnya pada biologi, fisika, kimia, misal itu kan objek-objek yang diamati, yang diteliti itu dapat disentuh, dapat dilihat secara langsung dan dapat disesuaikan kondisinya di laboratorium. Tetapi untuk astronomi, objek yang dikaji, objek yang diteliti ini sangat jauh lokasinya dari luar bumi, sehingga memerlukan instrumen tersendiri untuk mengetahui hal itu. Salah satu yang digunakan adalah teknik spektroskopi, jadi menggunakan spektrum cahaya. Dapat dari mana spektrum cahayanya? Nah, ini dari penelitian percobaan-percobaan di laboratorium. Jadi pertama kita ketahui terlebih dahulu unsur-unsur tertentu itu punya sidik jari, punya disebut dengan garis absorpsi atau garis emisi pada panjang gelombang kontinu. Nah, nanti kita ambil cahaya dari ruang angkasa nih, cahaya dari bintang, cahaya dari planet lain, misalnya eksoplanet yang mentransiti bintangnya dan lain sebagainya. Kita amati ada sidik jari unsur apa saja yang ada di sana. Nah, itu cara umum yang digunakan untuk mengetahui unsur-unsur yang ada pada benda-benda langit lain. Tapi kalau bendanya relatif dekat, ya dalam tanda kutip dekat, seperti bulan atau Mars, itu manusia bumi ini mengirimkan wahana ke sana untuk mengambil sampel
dari sana dibawa ke bumi lalu diteliti. Ada juga yang seperti itu. Oke, baik. Ya, itu sudah menjawab dari Bang Da yang tadi sudah ditanyakan langsung oleh makhluk kosmik. Mungkin teman-teman yang baru hadir pada hari ini mungkin bisa langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan astronomi. Bisa langsung tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Selanjutnya kita akan menjawab dari pertanyaan Baby Bolt ya, Baby Bolt. Pertanyaan itu apakah sumber dari cahaya kosmis? Saya juga penasaran nih Bang, apa sumber dari cahaya kosmik? Sebenarnya untuk pengistilahan cahaya kosmis atau cahaya kosmik atau sinar kosmik itu saya agak bingung yang dimaksud oleh penanya ini apa gitu. Apakah cosmic microwave background? Apakah sinar kosmik yang dilontarkan oleh matahari misalnya? Nah, karena pada dasarnya sinar kosmik atau cahaya kosmik ini kan sebuah partikel berenergi yang berasal dari luar bumi. Nah, itu kan pada dasarnya api umi seperti itu. Partikel berenergi yang berasal dari luar bumi, sehingga foton atau cahaya pun disebut sinar kosmis gitu. Karena berasal dari matahari misalnya, melontarkan cahaya, melontarkan energinya, berpartikel, berenergi, ditangkap oleh kita, itu pun sinar kosmik. Jadi banyak yang disebut sinar kosmik ini secara umum. Bisa dari bintang, bagaimana? Ya, kalau misalkan tadi selain dari matahari, selain dari bintang, itu ada lagi nggak sinar kosmik yang lainnya gitu? Ada, misal seperti supernova yang mengakibatkan adanya gelombang kecut atau shockwave yang nanti bisa men-trigger adanya pembentukan bintang pada sebuah nebula gitu misalnya. Tapi karena ada getaran kosmik, ada apa namanya, ya supernova yang meledak menghasilkan getaran, menghasilkan energi yang akhirnya men-trigger nebula untuk melahirkan bintang. Atau juga bisa jadi dari cosmic microwave background. Cosmic microwave background ini sinar kosmis juga yang menjadi batas terjauh alam semesta yang bisa kita amati. Uniknya kan CMB ini juga penemuan awalnya dari gelombang radio yang dikiranya gangguan. Jadi ketika dulu ada pemasangan antena radio diarahkan ke langit, ada gangguan diarahkan ke sini sama ternyata ketika itu derajat itu adalah cosmic microwave background. Itu merupakan sumber cahaya, dalam tanda kutip cahaya, yang menjadi tanda bahwa itu sangat jauh, bahkan di awal pembentukan alam semesta. Nah, itu CMB. Atau juga ada CMB seperti itu. Nah, jadi banyaknya yang sinar kosmiknya apa dan sumbernya pun bermacam-macam. Bahkan sekarang juga kan ada partikel-partikel energi yang sangat kecil, seperti kuark yang kecil, sampai ada Cherenkov, ada apa gitu, itu untuk menangkap sumber-sumber partikel berenergi tersebut. Gitu. Mostly dari ini sih, dari aktivitas angkasa seperti bintang, supernova, dan lain sebagainya. Oke, baik. Oke, kalau gitu ini ada pertanyaan dari kolom komentar dari Alsamdian07. Ada nggak dampak yang buruk dari sinar kosmik itu bagi bumi, atau malah sebaliknya berdampak baik bagi bumi? Oke. Jika misalnya kita lihat contoh yang terdekat, misalnya sinar kosmik atau energi kosmis dari matahari begitu ya, yang sangat bermuatan magnet besar gitu, itu sebenarnya bisa terhalau. Punya perisai bumi ini punya perisai yang bernama magnetosfer. Dan magnetosfer ini bisa membelokkan para sinar kosmik yang berasal dari bintang terdekat kita, yaitu matahari. Namun walaupun dihalau, sebenarnya magnetosfer ini mengalirkan kosmik itu ke kutub-kutub bumi, gitu. Kutub utara, kutub selatan. Sehingga terciptalah aurora. Nah, aurora ini hasil
interaksi antara benda kosmik dari luar, termasuk dari matahari, terhadap atmosfer bumi. Indah kan kelihatannya betul berapa baik. Tapi jika misalnya intensitasnya sangat besar, misal sedang banyak aktivitas matahari nih, contoh kita bisa amati dari banyaknya sunspot yang sedang menghadap ke bumi, ini berarti matahari aktif-aktifnya sedang banyak. Jika misalnya itu sangat besar, itu bisa mengganggu terutama jaringan-jaringan radio di bumi seperti itu. Tapi untuk kita di Katulistiwa cenderung lebih aman. Lebih banyak terdapat pada daerah-daerah berlintang tinggi. Oke, baik. Ini suara kita agak sedikit macet-macet ini, jaringan agak kurang ya. Jadi saya apakah saya juga jelek atau bagaimana? Kayaknya dari abang nih jelek dia jaringannya. Bentar, saya coba. Suaranya agak kurang. Iya. Ya, seperti ini bagaimana? Apakah lebih baik? Oke, lumayan lah, lumayan. Oke. Seperti ini aja mungkin ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Ed Zilara, ya, Ed Zilara. Min, menurut narasumber, apakah lebih baik ada temuan astronomi baru atau kajian benda yang ada sekarang gitu? Oke. Pertanyaan yang menarik ini. Menarik Ya. Jadi dalam astronomi itu dua-duanya dilakukan. Selalu mencari hal-hal yang baru dan benda-benda yang sudah ada pun selalu dikaji. Makanya sebenarnya kalau misalnya kita lihat di dunia astronomi merupakan salah satu pelopor big data. Jadi biasanya pada observatorium internasional itu mereka menangkap data sebanyak-banyaknya dengan instrumen yang mereka miliki ya, instrumen luar biasa yang mereka miliki. Mereka tangkap data sebanyak-banyaknya. Nanti ketika ada peneliti yang ingin meneliti itu, datanya udah ada gitu. Jadi data udah ada sih dulu, terkumpul dalam big data, misal seperti Hubble. Hubble itu mereka selalu menangkap data, menyimpan data. Nanti ada profesor mau mengamati tentang seperti kemarin mengamati tentang black hole misalnya, black hole yang ada di daerah tertentu. Oh, Hubble punya datanya, diambil datanya nanti diteliti. Atau ternyata Hubble menangkap ada komet baru, oh dari situ diambil lagi datanya, diteliti lagi. Jadi pengamatan terhadap objek-objek baru terus dilakukan. Pun objek-objek yang sudah ada selalu diteliti lebih lanjut gitu. Karena terkadang satu objek yang sama ketika dibedah dengan pisau penelitian yang berbeda itu hasilnya berbeda. Contoh misalnya seperti penemuan black hole di pusat Omega Centauri atau apa itu kubus bola Omega Centauri. Itu dulu diketahui, oh ini ada supermassive black hole di sana. Ternyata ketika diteliti lebih lanjut, ternyata bukan supermassive. Ini hanya black hole sedang. Itu ratusan ribu masa matahari. Diteliti lagi, ternyata hanya 12.000 masa matahari. Nah, gitu. Jadi, walaupun objeknya satu, tapi ketika diteliti dengan pisau bedah yang berbeda-beda, itu menghasilkan penelitian yang berbeda-beda juga. Jadi, dua-duanya tetap dilakukan dalam dunia astronomi, dan dua-duanya penting menurut saya. Gitu. Oke, baik. Kalau gitu, baik, selamat datang kepada para peserta yang hadir pada live streaming kita pada hari ini, Q&A yang ke-7. Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan terkait dengan astronomi bisa langsung chat ya, atau tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar dengan astronomi. Kalau gitu kita lanjut saja. Dari pertanyaan selanjutnya itu ada dari yang namanya Ed, kamu nanya, Min, objek astronomi apa saja yang ada dibahas dalam Al-Quran selain matahari dan bulan? Oke, menarik nih. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi bahasa dalam Al-Quran ini, ada beberapa istilah astronomi dalam tanda kutip ya, itu disebut dalam Al-Quran. Misal tadi disebutkan Asyams, bahkan jadi nama surat, Al-Qamar juga jadi nama surat.
Ada juga An-Najm, bintang, juga nama surat. Terus At-Tariq, itu sifat dari bintang juga jadi nama surat, dan bermacam Al-Buruj. Nah, Al-Buruj juga ini ada 4 ayat yang menyebutkan kata Al-Buruj, dengan 3 diantaranya itu merefer kepada gugusan bintang, kumpulan bintang. Itu ada. Ada juga bahkan salah satu bintang yang ditulis secara khusus gitu ya, yaitu bintang Sirius, bintang paling terang di belahan selatan, atau dalam Al-Quran kita kenal dengan Asyira gitu ya. Itu ada juga dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memang bukan kitab sains, bukan kitab sejarah, tapi di dalamnya mencakup sains, mencakup sejarah, walaupun hanya sepintas-sepintas. Gitu. Nah, ini bisa menjadi motivasi bagi kita umat muslim untuk menggali lebih dalam lagi tentang sains, tentang sejarah, tentang hukum, dan lain sebagainya. Jadi ada ya beberapa benda langit yang disebutkan juga dalam Al-Quran, selain matahari dan bulan. Oke, baik. Baik, terima kasih yang sudah bertanya dari Ek Kamunanya. Oke, selanjutnya dari teman-teman yang hadir baru hadir pada live Q&A pada hari ini. Mungkin bisa langsung melakukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan astronomi, bisa langsung tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Kalau gitu kita lanjut. Ini dari jalan-jalan pagi. Jalan-jalan pagi. Itu nanya, dia bertanya tentang bagaimana baiknya kita membuat komunitas astronomi. Oke. Ini pengalaman kami mungkin ya. Pada tahun 2017 kami sempat, entah dari teman-teman lain pada yang juga tetangga, cuman dulu saya sempat ikut kegiatan namanya Janaka, Jambore Nasional Klub Astronomi di Pasuruan, di 8 Pasuruan yang kemarin baru ditutup dan ramai beritanya. Kemarin 2017 kegiatan tersebut, dan ternyata pada saat itu ya 2017, berarti 6 tahun yang lalu, itu memang kebanyakan klub astronomi ini berasal dari Pulau Jawa. Dari Jakarta, dari Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Surabaya, dan sebagainya. Dan ada pada saat itu satu-satunya dari perwakilan Indonesia Timur, dari Makassar. Pada saat itu 2017. Kalau sekarang ternyata sudah sangat banyak. Di Lampung sudah ada, di Kalimantan juga sudah ada, di beberapa daerah lain juga sudah ada. Rata-rata pembentukan klub astronomi ini bisa dari beberapa kelompok masyarakat. Yang satu berbasis kota atau daerah. Contoh seperti HAJ, Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Nah, itu kan untuk orang-orang daerah Jakarta dan sekitarnya. Ada juga Astrada, Astronomi Bandung Raya. Ada HAS, Himpunan Astronomi Amatir Semarang. Ada JAC, Jogja Astro Club. Ada SAC, Surabaya Astro Club. Ada AM, Astronom Amatir Makassar, dan lain sebagainya. Itu berbasis kedaerahan. Yang kedua, itu juga ada yang berbasis sekolah. Yang ini juga cukup banyak. Contoh mungkin di Bandung ada Astrofil, ada apalagi mungkin di kampus-kampus juga ada kayak Kapela di Unpad, seingat saya, terus juga ada Astron di UAD Jogja, ada apa lagi ya, banyak lah, di beberapa kampus juga ada. Ini yang kedua, berbasis sekolah. Dan yang ketiga juga ada yang berbasis komunitas yang sudah ada. Misal kita bergabung di organisasi kemasyarakatan tertentu, itu kita bisa membuat komunitas di situ. Jadi untuk tips dan triknya adalah coba cari yang punya minat yang sama dengan kita. Misal tentang astronomi ini. Kita cari nih di tempat kita sendiri, di kota kita. Misal di Medan ya. Kawan-kawan di Medan ini misal banyak yang suka astronomi. Berkumpul misal di AIF. Nah, berkumpul di AIF, suka astronomi dari berbagai latar belakang. Mungkin ada yang
pekerja, ada yang pengusaha, ada yang pelajar, tingkat sekolah SMA, tingkat mahasiswa, kumpul di OIF. Kita jadikan OIF sebagai markas komunitas astronomi Medan misalnya. Nah, kita kumpul, kita bikin kajian, misalnya tentang membahas tentang berbagai isu terkini, atau nanti kita bikin kayak kemarin OIF Camp, atau nanti kita bikin komunitas astronomi Medan Camp, misalnya kemana, ke daerah Toba, ke daerah Paropo, dan lain sebagainya untuk mengamati langit. Itu seperti itu. Jadi intinya cari orang-orang yang punya minat yang sama, berkumpul lalu bikin kegiatan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Kalau gitu selanjutnya, ini dari @h_putraga. Tanya dong, nama bulan purnama saat ini kan ada namanya. Itu dari mana? Apakah ada nama lain? Oke. Bulan purnama ya. Macam-macam ya. Nah, ada snow full moon, ada strawberry full moon ya, gitu ya. Yang gitu-gitu kan maksudnya. Iya. Bang Dimas nih. Nah, seperti itu nama-nama full moon yang ya, sebentar, ada Oke, mohon maaf kalau ini tunggu ya. Oke, cek apakah Ini Bang, mohon maaf Bang, suaranya ini sedikit tidak terdengar dari Arif Fiatno. cek apakah suaranya sekarang coba cek. Agak sedikit. Cek apakah suaranya terdengar? Terdengar tapi agak sedikit macet-macet. Mungkin mohon pakai headset ya untuk Arif Fiatno, misal kalau tidak kedengaran pakai headset untuk menerima info-info terkait Q&A ini. Ini agak sedikit sulit karena jaringan kita juga tidak mendukung. Mungkin kalau gitu langsung ya langsung aja Bang. Sudah terdengar. Oke, terima kasih. Sebenarnya banyak ya nama-nama, bahkan di setiap bulan itu ada nama-namanya. Ada wolf full moon, ada strawberry full moon, ada sturgeon full moon, dan lain sebagainya. Ini diambil dari mana sih? Jadi ini diambil dari Farmers Almanac atau almanak petani dari Amerika. Nah, jadi mereka itu menamai bulan purnama di setiap bulan Masehi. Misal bulan purnama di bulan Januari itu, saya lupa namanya. Bulan purnama di bulan Januari itu istilahnya full wolf moon. Nah, wolf moon bulan serigala. Di bulan Februari disebutnya full snow moon, gitu, bulan salju. Lalu di bulan Maret, ini bulan depan, itu disebutnya full worm moon, bulan cacing. Nah, gitu. Jadi karena pada bulan-bulan tersebut di Amerika ini kan dia lintang utara, jadi bulan cuaca atau iklim itu kan dipengaruhi oleh bulan ya. Jadi kalau misalnya di bulan Februari, bulan Januari itu musim dingin, maka namanya wolf moon, namanya snow moon. Nah, di bulan Maret ini mulai bulan musim semi nih, mulai banyak cacing, sebutnya warm moon gitu kan, dan seterusnya. Nah, jika misalnya terjadi dalam satu bulan Masehi 2 kali purnama, maka yang kedua sebutnya blue moon. Nah, blue moon ini bukan berarti bulan yang berwarna biru, bukan, hanya karena dia purnama kedua dalam satu bulan Masehi, gitu. Itu dari Farmers Almanac, jadi kalender petani dari Amerika, gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Dwi Himura. Kapan rencana OIF bikin kegiatan lagi seperti di Puncak Adem kemarin atau di OIF saja juga bagus? Ini sepertinya bisa saya yang menjawab atau gimana nih? Karena kan saya di pusat nih. Di OIF lebih tahu, mungkin saya sangat jauh dari OIF. Oke, baik. Nah, jadi kalau informasi terkait dengan event-event selanjutnya seperti yang dibuat kemarin itu OIF Camp yang ketiga yang kita laksanakan di
puncak adem kemarin. Mungkin untuk kedepannya ada lagi ya untuk edisi-edisi selanjutnya. Juga nanti kita ada event, ya eventnya terkait dengan benda langit. Itu akan ada fenomena gerhana matahari hybrid kalau nggak salah. Iya benar kan Bang ya? Ya, hybrid. Iya, hybrid itu tanggal 20 April. Mungkin nanti bisa langsung follow IG-nya Oi Fungsu, langsung di apa ya? Dipantau terus postingan-postingan IG Oi Fungsu. Nanti kita akan posting atau informasikan kegiatan pengamatan bersama secara gratis dan teman-teman bisa langsung berkunjung ke OIF atau ke kampus Pasca Sarjana UMSU di Jalan Denai, Kota Medan. Nah, kemungkinan kita akan melaksanakan kegiatan besar-besaran yang akan dihadiri oleh masyarakat umum sebanyak 3.000 orang gitu. Atau mungkin nanti bisa kita batasi untuk 100 orang. Tergantung nanti bagaimana nanti prosedurnya, karena ini belum kita agendakan, mungkin langsung aja dipantau seperti itu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu ada juga kita hilal, untuk melihat hilal bersama kemungkinan ada juga itu nanti di Ramadan. Mungkin teman-teman nanti bisa langsung lihat lagi akun OIF UMSU. Oke, kalau gitu teman-teman yang baru datang ya, teman-teman yang baru datang ini boleh silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan seputar astronomi di kolom komentar di bawah ini. Nanti kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar astronomi tersebut. Kalau gitu ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Dari Nurnilam SP. Izin bertanya Bang, kenapa kadang bulan terlihat di siang hari ya gitu? Kan biasanya tuh bulan kelihatan di malam hari. Nah, kenapa bulan itu bisa kelihatan di siang hari? Padahal cahaya matahari itu sangat terang sekali. Oke. Nih, kadang ada orang yang punya pikiran gini nih, Bang Dimas. Siang itu ketika ada matahari, malam itu ketika ada bulan. Nah, beberapa orang masih punya pemikiran seperti itu. Namun ini ternyata pikiran yang keliru. Gitu. Kenapa keliru? Karena sebenarnya siang itu ada matahari, malam itu tidak ada matahari, bukan ada bulan. Adapun bulan sebenarnya setiap hari ini bisa terbit di pagi hari atau terbit di malam hari. Nah, seperti sekarang nih, hari ini misalnya. Hari ini tuh bulan terbit di siang hari. Sekarang ini udah ada bulan di atas. Cuman memang cahayanya masih terlalu redup untuk kita amati dengan modus kasat mata dibanding cahaya matahari, sehingga tidak teramati dengan kasat mata. Beda kalau misalnya kita menggunakan teleskop, kita menggunakan kamera, kita menggunakan filter dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengamati bulan di siang hari dengan mudah. Tapi jika bulan ini pada fase cembung atau lewat setengah, kan biasanya bulan itu kan bulan sabit, nanti jadi bulan setengah, bulan cembung, lalu jadi bulan purnama. Nah, ketika di bulan cembung, ini cahaya bulan cukup terang, sehingga di siang hari pun kita bisa mengamatinya. Nah, itu mungkin yang jadi jadi parameter kenapa kita bisa lihat bulan di siang hari. Sebenarnya bulan tuh ada di siang hari, cuman nggak terlihat saja. Nah, ketika cahaya bulan cukup tampak, cukup jelas, itu bisa tampak. Biasanya kita bisa mengamati bulan di siang hari, lebih tepatnya di pagi hari, itu lewat tengah bulan. Ini kita masih awal bulan nih, kita baru tanggal 4 Sya'ban menurut kalender Muhammadiyah, dan juga 3 Sya'ban mungkin untuk menurut kalender pemerintah. Nah, nanti ketika sudah lewat tengah bulan, mungkin di tanggal 17, tanggal 18 Sya'ban, kita bisa mengamati bulan cembung di pagi hari setelah matahari terbit. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Nurnilam SP yang sudah memberikan pertanyaannya terkait dengan bulan ya, karena sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman kita masyarakat umum tidak paham atau awam terkait dengan astronomi. Bahkan ilmu-ilmu dasar yang terkait dengan bulan, bintang itu mungkin sering kita pelajari atau kita pelajari di waktu SD, SMP dan SMA. Ya, termasuk saya sendiri. Saya baru untuk mengenal astronomi sendiri itu ketika saya bekerja atau bagian dari OI Fungsu. Makanya baru
Ini juga menambah wawasan saya terkait dengan astronomi, apalagi teman-teman sekalian. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Afifah Nasution, ya. Afifah Nasution bertanya, Bang, izin bertanya ya, Bang, bagaimana ya, Bang, proses bayi bintang itu lahir? Gimana sih awal mulanya, Bang? Menarik. Oke. Ini secara singkat lah ya, karena kalau misalnya dijabarkan ini ada perhitungannya nih, kapan nih masa bintang bisa melewati zona Hayashi, berapa masa matahari nanti masuk ke apa itu apa namanya, deret utama, main sequence-nya berapa, nanti geser dan sebagainya, itu panjang. Cuman singkatnya seperti ini, mata bintang termasuk matahari dan lain sebagainya ini lahir dari nebula, dari materi antar bintang yang isinya ada debu, gas, unsur-unsur sederhana, hidrogen, helium, dan lain sebagainya, yang terkenai gelombang kejut atau shockwave. Biasanya mungkin bisa kita amati dari hasil supernova, ada bintang yang mati, lalu memberikan energi kepada kumpulan gas yang awalnya biasa-biasa saja, akhirnya saling berinteraksi, dia saling saling mengikatkan, dia semakin padat. Jika dia cukup panas dan dia cukup padat, si kumpulan gas ini, dia bisa mengakibatkan adanya namanya reaksi fusi. Gitu. Nah, reaksi fusi ini yang menjadi awal atau menjadi bahan bakar bintang. Nah, jika bintang ini cukup besar, masanya dia bisa melewati zona Hayashi. Zona Hayashi itu kalau kita lihat pada Hertzsprung-Russell diagram HL, itu yang paling kanan di bawah. Nah, jika dia bisa melewati zona Hayashi, dia nanti bisa masuk ke main sequence, tergantung besar masanya. Jika dia masanya terlalu kecil, maka dia akan menjadi bintang katai merah, bintang dwarf, red dwarf atau brown dwarf. Jadi dia bintang, tapi dia kecil ukurannya, seukuran planet, yaitu Jupiter, atau bahkan ada yang seukuran bumi, tapi dia masanya masa bintang. Nah, kalau bintang lahirnya dengan kondisi seperti itu, usianya panjang sekali, belasan miliar tahun bahkan. Itu bintang katai merah atau bintang katai coklat. Gitu. Tapi kalau dia bintangnya lebih besar masanya, dia bisa masuk ke main sequence nih. Nah, main sequence atau yang bintang di main sequence apa? Matahari. Matahari bintang main sequence atau deret utama. Nah, itu awal mula bintang lahir, dia nanti ada kumpulan gas pada nebula, nanti dia terfragmentasi, nanti dia terpisah, nanti dia semakin memadat, nanti ada disebutnya protostar. Protostar ini nanti dia akan menjadi star. Jika dia cukup padat, cukup besar, masanya dia melewati zona Hayashi, dia bisa masuk ke main sequence nanti dia semakin besar, masanya membakar semua hidrogen yang ada di dalam inti bintangnya, nanti hidrogennya habis, nanti pembakaran yang lebih besar, heliumnya habis, nanti pembakaran logam, dan seterusnya, hingga akhirnya dia bisa meledak karena kehabisan bahan bakar. Mungkin itu cerita singkatnya. Kalau saya cerita lebih banyak, nanti ada CNO cycle, ada dan sebagainya. Cerita-ceritanya seperti itu. Jadi bintang ini berevolusi, dia lahir dan dia juga mati. Nah, menyambut dari pertanyaan yang tadi nih, matahari itu apakah disebut dengan bintang atau tidak itu? Ya, betul. Matahari merupakan bintang terdekat. Jadi kalau misalnya nanya, bintang apa yang paling dekat dengan kita? Ya, matahari gitu. Matahari ini bintang, cuman banyak, ada beberapa keunikan atau masih ada banyak misteri bagi para astronom tentang bintang kita ini, solar ini atau matahari ini. Biasanya bintang itu lahir tidak sendirian. Bintang lahir dalam gerombolan. Maka akan ada yang disebut dengan gugus terbuka pada bintang, ya, gugus bintang terbuka atau open cluster, di mana itu banyak bintang-bintang baru lahir di sana. Bintang baru lahirnya bukan 1-2 hari ya, bukannya jutaan tahun usianya, itu masih satu miliar tahun lah, mungkin paling ini atau ratusan juta tahun.
Itu disebut open cluster, gugus terbuka. Banyak bintang lahir di sana. Matahari ini sebenarnya bintang yang sudah cukup gitu usianya, sekitar 5 miliar tahun kan usia matahari ini. Nah, harusnya matahari ini masih ada di sebuah gugus bintang, entah gugus terbuka yang sudah mulai menjadi gugus tertutup atau gugus bola. Tapi sampai saat ini kita masih belum mengetahui termasuk dalam gugus apakah matahari. Nah, walaupun kita masuk ke dalam Virgo supercluster kan itu besarnya gitu. Di masa ini masuk Virgo supercluster, tapi untuk cluster bintang sendiri dalam galaksi Bima Sakti kita masih belum tahu. Yang jelas kita tahu kita ada pada salah satu longgan galaksi Bima Sakti gitu. Masih banyak misteri tentang bintang terdekat kita ini. Oke, tadi kan abang kan menjelaskan bahwasanya itu bintang itu lahir, berkembang dan mati. Otomatis berarti matahari kita bakalan mati. Nah, kalau misalkan matahari kita mati, apa yang akan terjadi nih? Boleh dijelaskan sedikit teorinya, mungkin teorinya gitu? Ya, jadi matahari ini kan disebut dengan bintang yang sudah cukup usianya ya, sekitar 5 miliar tahun. Dengan masa yang seperti ini, masa sekarang, matahari ini nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Gitu. Jadi diasumsikan dengan masa yang sekarang, melihat kondisi bintang-bintang lain yang masanya jauh lebih besar, akhirnya meledak supernova dan menjadi lubang hitam. Nah, matahari ini diasumsikan tidak akan menjadi lubang hitam ketika matahari sudah mencapai fase akhir evolusinya. Beberapa penelitian, perhitungan itu mengestimasi matahari itu akan membesar sama seperti bintang-bintang pada deret utama atau main sequence yang lain. Jadi ketika menjelang akhir hayatnya, matahari akan membesar. Nah, diperkirakan besarnya matahari ini kurang lebih sampai orbit Mars atau orbit Jupiter, kurang lebih. Jadi jelas bumi akan terlahap oleh besarnya matahari ketika sudah mengalami fase evolusi berikutnya keluar dari deret utama, dan nanti matahari akan meledak juga, namun berakhir dengan bintang Katai putih, bukan dengan lubang hitam, karena masanya tidak cukup besar. Nah, masa besar ini biasanya sekitar 50 ke atas masa matahari itu baru bisa menjadi lubang hitam pada akhirnya. 40% masa matahari baru bisa menjadi lubang hitam. Seperti itu. Itu estimasi dari para astronom ya. Namun kejadiannya masih sangat jauh, masih kurang lebih 5 miliar tahun lagi. Jadi ini masih masa remaja ya matahari ini. Usia cukupnya masih masa remaja. Early 20 lah, masih quarter life crisis mungkin. Oke, mungkin kalau terkait dengan kiamat-kiamat ini ya wallahu alam ya, kita nggak bisa memastikan. Mungkin ya kita cuma hanya bisa berteori tapi nggak bisa memastikan kapan kiamat akan datang gitu, terkait dengan alam semesta kita. Ya. Oke, kalau gitu ini Bang, ada lagi pertanyaan lainnya. Mungkin ini yang baru masuk ya, yang baru datang. Ini sudah pada keluar lagi. Ya, oke, kita lanjut saja. Dari Detriani 14. Seseru apa sih Min astronomi itu? Oke. Gimana tuh Bang? Seseru apa astronomi itu? Seru jika kita tidak berprofesi secara profesional ya, maksudnya ya, di dalamnya. Bahasanya itu sih. Jadi kalau kita menyenangi astrofotografi itu seru sekali. Kita menyenangi stargazing gitu ya, stargazing, pengamatan langit itu seru sekali gitu. Kita sering motret kayak kemarin mungkinnya ada dari tim OIF motret Star Trail, kita mengamati ini, kita baca beritanya, wah ini seru sekali. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam profesional, astronomi itu disebut sebagai ilmu ningrat, hening dan melarat. Karena memang sangat memusingkan ternyata. Jika kita sudah masuk ke dalam astronomi lebih dalam, khususnya astrofisika, ya. Khususnya astrofisika itu sangat cukup memusingkan, gitu. Dimana kita, kalau kata kawan-kawan saya, melihat langit ini sudah bukan melihat indahnya bintang, melihat
konstelasi, oh ini konstelasi Taurus misalnya berbentuk seperti banteng dan lain sebagainya. Tapi saya lihat angka ini misalnya jaraknya berapa tahun cahaya, ini nanti fluxnya berapa, ini luminositasnya berapa, ini nanti usianya berapa tahun, ini unsurnya ada apa saja, spektrografnya seperti apa, itu udah jadi makanan sehari-hari para astrofisikawan. Jadi seperti itu. Tapi jika misalnya teman-teman yang suka hal-hal yang rumit seperti itu, ya itu tetap menyenangkan. Jadi karena menyenangkan apa astronomi, kembali kepada orangnya masing-masing, tapi biasanya orang-orang ini senang dengan astronomi dari indahnya potret langit. Seperti itu. Oke. Kita potret nebula, wah indah nebula seperti ini. Kayak kemarin, citra awal James Webb Telescope, itu kan potret nebula Carina yang sangat indah ya. Kata Carina itu sangat indah sekali. Itu menarik gitu. Itu sebenarnya orang yang bikin JWST itu mestinya luar biasa tuh bikin. Bagaimana sebuah teleskop luar angkasa yang begitu besar dikirim dari bumi itu terlipat sampai sana harus terbuka gitu kan, harus berada tepat pada zona Lagrange antara bumi dan matahari dan sebagainya. Itu kan pasti rumit gitu. Tapi kalau orang seneng ya suka-suka aja gitu. Lebih jelas rumit, cukup sangat rumit. Iya. Mungkin untuk masalah keseruan atau enggaknya itu terkait dari kitanya sendiri ya. Misalkan tadi kan sudah penjelasin kalau kita serunya hiking atau nge-camping ya, kalau kita senang soal itu ya pasti seru gitu kan. Karena ada juga yang memang nggak suka yang seperti itu. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau dari saya sendiri sih untuk serunya astronomi itu dari ya tadi ya keterlihatan benda-benda langit itu yang sangat-sangat indah. Jadi hal-hal yang indah itu pasti sangat-sangat menyenangkan gitu, sangat-sangat seru gitu kan. Makanya seperti orang-orang zaman dahulu terkait tidak ada hiburan sehingga mereka melihat benda-benda langit yang sangat-sangat indah, itu yang membuat orang zaman dahulu juga sangat seru untuk melihat terkait dengan benda-benda langit atau bintang-bintang. Nah mungkin teman-teman yang baru berkunjung ke live streamingnya Oifungsu, yang memiliki pertanyaan seputar astronomi bisa langsung ditanyakan langsung di kolom komentar. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya terkait dengan astronomi tentunya. Oke, kalau itu selamat datang buat teman-teman yang IG-nya ini ada Ranul Fatria, terus ada Zulnaji, ada Ahmad Mandiri. Mungkin kalau ada pertanyaan, di sini juga ada Amalia Lia Kumal. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan di bawah ini. Oke. Kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya ini dari Marataon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada narasumber terkait dengan Ramadan dan Syawal 1444 Hijriah. Apakah Ramadan dan Syawal tahun ini ada perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah, dan apakah yang menjadi faktor utama perbedaan tersebut? Oke. Sebagaimana kita ketahui, satu pekan yang lalu ya, atau 2 pekan yang lalu, Muhammadiyah sudah mengeluarkan surat edaran terkait Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah di tahun 2023. Kan sudah disepakati bahwa awal Ramadan itu di tanggal 23 Maret, lalu 1 Syawal itu jatuh pada 21 April, dan Zulhijjahnya ya berikutnya lah, saya tidak hafal. Nah, apakah ini berbeda dengan pemerintah? Ya kalau misalnya kita bandingkan dengan kalender pemerintah yang sudah keluar sejak awal tahun, ada perbedaan untuk Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Idul Adha. Tapi untuk Ramadannya, setelah Ramadannya insya Allah bersamaan. Jadi untuk Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu Muhammadiyah 30 hari, lalu pemerintah 29 hari. Nah tahun ini Muhammadiyah yang 29 hari, pemerintahnya 30 hari. Nah, kenapa demikian? Karena kondisi hilalnya. Jadi kalau misalnya kita lihat kondisi hilal pada
sambil saya buka datanya. Kondisi hilal pada akhir Ramadan ya berarti akhir Ramadan atau awal Syawal 1443 Hijriah ini cukup ekstrim kondisinya, yaitu di untuk kondisinya pada awal Syawal atau akhir Ramadan itu ketinggian hilal di Indonesia itu sekitar 0 derajat 40-an menit hingga 2 derajat 20-an menit. Dengan elongasi sekitar 1 derajat 20-an menit hingga 3 derajat. Nah, ini akan menjadi problematik. Kenapa? Karena Muhammadiyah sampai saat ini masih menggunakan kriteria wujudul hilal. Dan artinya ketika ketinggian bulan saat matahari terbit, saat matahari terbenam itu masih positif, artinya di atas ufuk, di atas horizon, maka besoknya masuk tanggal 1. Sementara pemerintah itu menggunakan kriteria imkan ruqyah neomabium yang baru disahkan tahun lalu, itu harus punya minimal ketinggian, yaitu ketinggian minimal 3 derajat dengan elongasi minimal 6,4 derajat. Nah, hal ini yang menjadi akar masalah perbedaan antara yang ditetapkan oleh Muhammadiyah dan oleh pemerintah. Begitu pula untuk Idul Adha, awal Dzulhijjah atau akhir Dzulqa'dah 1443 Hijriah, 1444 Hijriah, yaitu ketinggian di Indonesia itu sekitar negatif 0 derajat di Indonesia Timur hingga 2 derajat positif 23 menit di Indonesia Barat. Elongasinya sekitar 4 derajat 20-an hingga 4 derajat 50-an menit. Nah, sama, ini menurut Muhammadiyah sudah memenuhi kriteria, sementara menurut pemerintah belum memenuhi kriteria. Nah, hal ini mengakibatkan perbedaan. Jadi untuk lebaran tahun ini, teman-teman dari Perserikatan Muhammadiyah akan berlebaran lebih awal, baik lebaran Idul Fitri maupun lebaran Idul Adha dibandingkan teman-teman yang lain. Seperti itu. Oke, kita memang tidak sabar ya untuk menunggu waktu Ramadan, karena ini kan Ramadan ini kan setahun sekali, yang dilaksanakan dalam setahun itu hanya sebulan saja, dan kita menunggu kemerihan dari bulan Ramadan. Kalau gitu, ini ada tanggapan atau pertanyaan ya dari kita adalah sisa-sisa reaksi kosmik dan juga awal peristiwa kosmik. Oke, ini jadi timbul pertanyaan ini juga buat saya. Oke, apakah kita adalah sisa-sisa reaksi kosmik dan juga awal peristiwa kosmik? Itu bagaimana tuh? Oke, jadi sebenarnya kan adanya manusia ini merupakan bentuk evolusi dari bumi itu sendiri ya. Bagaimana kita lihat penyusun manusia dan makhluk hidup lainnya kan banyaknya karbon. Dan sebenarnya karbon ini berasal dari luar angkasa, berasal dari bukan dari dalam bumi, jadi bukan original bumi gitu, bukan. Sama seperti air. Awal mula air ini kan disinyalir bukan dari internal bumi gitu. Air ini berasal dari sisa komet yang lewat, debrisnya masuk ke bumi dan menjadi air. Dan kita tahu bahwa kehidupan juga berasal dari air kan, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan sisa-sisa reaksi kosmik. Nah, kita pun awal dari perjalanan kosmik yang mungkin karena kita sekarang banyak pengetahuan, banyak ilmu yang baru tentang dunia ruang angkasa. Gitu. Tidak menutup kemungkinan di masa-masa yang akan datang kita bisa melakukan perjalanan antar planet yang seperti dicanangkan oleh Mas Elon. Ingin membuat koloni di Mars gitu kan. Misi Artemis juga sudah dicanangkan. Ya mungkin tidak menutup kemungkinan di suatu saat nanti juga akan ada membuat koloni di eksoplanet
bahkan bukan hanya di planet luar bumi, tapi juga di planet luar tata surya kita, semuanya possible gitu. Jadi itu mungkin yang dimaksud oleh hub tenaga kita sisa-sisa reaksi kosmik dan awal dari perjalanan kosmik yang lain. Oke, baik. Ini waktu kita sudah mau habis. Tinggal kalau dilihat dari waktu kita ini sudah 15.27. Mungkin dari teman-teman yang lain yang baru mau berkunjung ke live streamingnya Oi Fungsu, mungkin bisa langsung melakukan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan terakhir ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung di kolom komentar. Jika tidak ada, kita cukupkan. Kalau gitu, terima kasih kepada Bang Dimas, ya Bang Dimas Firdaus. Oh, luar biasa infonya. Oke, terima kasih ya yang sudah memberikan pertanyaan dan juga memberikan tanggapan sehingga saya memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kosmik tadi. Awal-awal dari manusia itu adalah tercipta dari sisa-sisa kosmik atau bagaimana itu. Oke, kalau gitu kita nanti ada Q&A ini akan terus berlanjut ke Q&A selanjutnya. Untuk kedepannya itu kita Q&A yang ke-8. Mungkin untuk event-event astronomi lainnya itu seperti diskusi observatorium dan astronomi dan halako, nanti mungkin bisa pantau IG-nya Oi Fungsu. Nah, kalau gitu saya ucapkan terima kasih Bang Dimas, terima kasih banyak sekali lagi ya sudah memberikan pertanyaan dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang hadir pada hari ini dan juga yang berkontribusi untuk memberikan pertanyaan kepada event Q&A live streaming pada hari ini. Mungkin kalau gitu saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mengingatkan besok ada DOA ya? Iya, diskusi observatorium astronomi. Oke, terima kasih. Iya. Baik, semuanya yang baru datang, mohon maaf kita sudah selesai dari Alvina di Sia. Mohon maaf kita sudah selesai. Mungkin nanti untuk kalau pertanyaan terkait dengan astronomi bisa langsung ditanyakan ke event selanjutnya. Oke, kalau gitu sampai jumpa kembali Bang. Terima kasih.